dikalkulasi, sudah dihitung, sudah disimulasi, tetapi kita harus ngomong apa adanya, tetap akan menimbulkan kemacetan di titik-titik tertentu. Ngomong apa adanya sih? Nanti setelah ini selesai atau sebelum ini? Arti ini yang sebelum juga ada, tapi hanya pada koridor-koridor tertentu. Tapi kalau nanti MRT-nya siap, monorailnya siap, busway-nya siap, semuanya akan lebih banyak nanti tempat-tempat koridor-koridor yang ada itu akan semuanya dipasang lagi. Dan sekitar pukul 10 pagi tadi, Gubernur Joko Widodo telah datang ke kawasan Dukuh Atas ini untuk meninjau sekaligus untuk meresmikan groundbreaking pembangunan MRT yang untuk pertama kalinya ini. Dan dalam kedatangannya juga dibahas langkah-langkah yang akan dilakukan oleh Dinas Perhubungan untuk mengatasi kemacetan. Salah satunya adalah dengan sistem shifting, yaitu melebarkan ruas jalan di sepanjang trase MRT. Nantinya jika ada ruas jalan yang dilalui oleh pembangunan MRT, maka akan ada pembelokan jalan sehingga walaupun dalam ruas jalan yang sama dengan jumlah ruas jalan yang sama, namun jalurnya dapat direkayasa sehingga dapat dilalui oleh mobil-mobil. Kemudian selain itu juga ada pengalihan jalur atau rekayasa lalu lintas. Contohnya jika untuk pembangunan stasiun underground untuk Lebak Bulus hingga ke Bundaran Hotel Indonesia dapat dialihkan jalur menuju ke Antasari maupun ke Fatmawati. Dan selain itu juga sudah disiapkan akan ada sistem satu arah jika ada pembangunan di stasiun MRT Fatmawati dan juga depo Lebak Bulus. Akan ada beberapa jalur satu arah termasuk Jalan Lebak Bulus Raya, Jalan Tambang Lebak Bulus dan juga Jalan Adiaksa maksud kami. Ya, dan selain itu selain ada pengalihan arus juga ada cara yang lebih efektif untuk mengurangi kemacetan. Salah satunya adalah dengan pemberlakuan sistem loading dan unloading untuk alat-alat berat hanya berlaku pada pukul 22 hingga pukul 5 pagi. Hal ini untuk menghindari volume kendaraan yang masih sangat tinggi di jam-jam sibuk, sehingga untuk loading yang alat-alat berat hanya diberlakukan pada malam hari. Dan selain itu juga saudara ada satu langkah lagi untuk memantau kemacetan. Pihak dari MRT dan juga Dinas Perhubungan akan memasang atau memberlakukan CCTV di setiap titik pembangunan MRT sehingga Anda dapat mengaksesnya melalui mrt.com untuk mengetahui lebih tepatnya titik mana saja yang harus dihindari. Seremonial ini menjadi simbol dimulainya proyek pembangunan MRT. Peresmian berlangsung Kamis pagi di Stasiun Dukuh Atas, Jakarta Pusat. Pembangunan Mass Rapid Transit MRT merupakan salah satu strategi untuk mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, sehingga bisa mengatasi kemacetan parah di Jakarta. Lifestyle untuk menggunakan transportasi umum, menggunakan transportasi massal itu betul-betul akan kita dorong dengan kebijakan-kebijakan. Jalur MRT ini terbentang sepanjang 16 km, terdiri dari 6 stasiun bawah tanah dan 7 stasiun layang. Rute pembangunan awal Lebak Bulus hingga Bundaran Hotel Indonesia. Keseluruhan pembangunan proyek MRT ditargetkan selesai tahun 2018. Sosialisasinya yang paling gampang bisa di streamline di website kami. Jadi nanti kami akan menyediakan CCTV di seluruh titik pekerjaan konstruksi kami. Terus kami menggunakan flyers, kami juga kerjasama dengan radio, televisi. Terus juga ada yang langsung petugas-petugas kami yang kami sebar dengan menyebarkan informasi tersebut. Nantinya MRT akan terintegrasi dengan komuter lain dan monorail. Vindahayu, Aulia Wibowo melaporkan untuk NET. Proyek Mass Rapid Transit atau MRT bertujuan mengatasi kemacetan di Jakarta. Namun selama proses pembangunannya potensial memicu kemacetan baru. Lantas bagaimana tanggapan pengguna jalan dan berikut suara masyarakat? Kalau lihat dari kondisi sekarang sih ya pasti optimis ya. Cuman kan kita punya kendala pasti ya. Ya optimis aja lah, mudah-mudahan sih biar cepat kelar lah. Optimis ya? Karena sebenarnya sih saya sendiri pengen ya suasana Jakarta yang macet ini bisa segera teratasi gitu. Kemungkinan insya Allah kalau emang bisa tepat waktu ya. Kalau saya sih optimis lah. Optimisnya kenapa?
Ya kita juga tetap harus mendoakan kan ya biar semua lancar, jadi tidak ada lagi terjadi kecelakaan tentang orang-orang pada ketabrak kereta lah atau apalah gitu loh. Jadi biar tidak ada kemacetan lagi. Harus optimis. Kenapa tuh? Karena kan maksudnya ini demi kebaikan Jakarta juga ya ke depannya, walaupun emang pas saat pembuatannya mungkin bikin macetnya juga tambah parah, tapi kan kita harus optimis kalau nanti ke depannya ini bakal membuat Jakarta lebih baik. Kalau melihat keadaan kota Jakarta, terutama masalah kemacetan sih saya kurang optimis gitu. Karena sebelum pembangunan MRT pun Jakarta udah macet, pasti nanti ada gangguan dari luar juga gitu. Terutama masalah kemacetan ya. Ya saya rasa kalau pemimpin kita tegas, itu pasti bisa lah, yakin kita. Seremoni peresmian dimulainya pembangunan kereta mass rapid transit atau MRT Jakarta sudah dilangsungkan dan saat ini saya bersama dengan Gubernur DKI Jakarta Bapak Joko Widodo. Pak Jokowi, kalau mau dirangkum disingkat dengan satu kata saja, perasaan Bapak gimana? Lega, bahagia? Sudah mulai. Sudah mulai. Ini kan kurang lebih udah sampai 1 tahun sejak Pak Jokowi terpilih menduduki posisi Gubernur DKI Jakarta masuk Balai Kota. Nah, ini kita tahu bahwa prosesnya cukup rumit sampai akhirnya hari ini tanggal 10 Oktober akhirnya bisa juga dimulai. Iya, memang sangat rumit ya. Masalah dokumen-dokumen administrasi untuk kepemerintahan, dokumen-dokumen kontrak dengan pihak kontraktor dan yang lain-lainnya. Ini kan tidak gampang, rumit sekali. Dan kita siang malam terus kita kejar agar dokumen-dokumen itu selesai, agar administrasi itu selesai, dan alhamdulillah hari ini betul-betul ini fisiknya dimulai. Sudah dimulai. Nah, ini duku atas saya tertarik karena ini adalah pengeboran ke bawah tanah. Karena kita belajar dari pengalaman masa lalu untuk proyek monorail saja, untuk di atas tanah saja akhirnya terbengkalai dan menimbulkan kemacetan yang sangat luar biasa. Lalu seperti apa kira-kira gambaran ke depan untuk antisipasinya kalau untuk proyek yang pengeboran ke bawah tanah? Kalau di bawah kan justru kerjanya di bawah kan, tidak mengganggu yang di atas. Tetapi tetap di stasiun-stasiun yang kita akan mulai untuk pengeboran ke bawah itu jelas akan menimbulkan kemacetan, itu jelas, dan kita nggak usah tutup-tutupin, ya memang akan menimbulkan kemacetan, tapi ini konsekuensi dari keterlambatan kita membangun MRT. Ini sudah direncanakan 24 tahun yang lalu. Kalau dulu sudah dilaksanakan, sebelum Jakarta ini sepadat ini, sebelum lalu lintas seruat ini akan beda, tapi oke lah, ya, tinggalkan yang lalu, yang paling penting sudah dimulai. Oke, lalu sekarang dari duku atas, ini kan berikutnya adalah ini membenahi tahap pertama adalah yang di bawah tanah, duku atas sampai Sisingamangaraja, Pak Jokowi ya. Nanti ada 6 stasiun yang di bawah dan 5 yang di atas stasiunnya. Jadi dari duku atas, kemudian yang di Sisingamangaraja dan seterusnya ke arah selatan. Ini sudah dimulai. Saya akan kejar lagi yang dari HI menuju ke Kampung Bandan. Itu juga perlu dikejar, kalau dikejar juga nggak rampung-rampung. Itu selesai nanti kejar lagi yang antar kota, yang dari Bekasi, Jakarta, Tangerang, Bandara, kejar lagi. Memang bekerja memang harus. Kalau nggak dikejar ya nggak akan dimulai. Nanti sendiri kalau sudah beroperasi, insya Allah nanti 2018, seperti apa kira-kira akan kita lihat untuk hal jumlah armadanya, unit MRT-nya, kemudian ketepatan waktu, berapa ridership, berapa jumlah yang bisa diangkut setiap harinya? Sekali angkut bisa 1.200. Kemudian kita nanti ada disiapkan kira-kira 96 gerbong. Artinya nanti setiap 5 menit itu akan ada terus. Jadi nggak kayak sekarang yang menunggu busway sampai setengah jam, 1 jam. Ini setiap 5 menit akan ada terus kereta yang lewat, sehingga akan semakin banyak orang yang diangkut dari satu titik ke titik yang lain, dari satu titik ke titik yang lain. Dan kita harapkan nanti setelah ini selesai, ya kita akan dukung lagi dengan kebijakan elektronik road pricing di mana-mana. Jalan prabayar akan kita
taruh di mana-mana, kemudian pajak parkir yang tinggi di lokasi-lokasi tertentu, sehingga orang akan terdorong untuk tidak naik mobil pribadi, tidak naik kendaraan bermotor pribadi, dan semuanya akan naik ke transportasi umum, transportasi massal. Ada lagi nanti genap ganjil kalau diperlukan, semuanya akan kita lakukan dalam rangka mendorong warga untuk naik ke transportasi umum, transportasi massal. Banyak pengamat yang mengatakan masalahnya paling krusial di sini adalah bagaimana memindahkan masyarakat menengah ke atas terutama untuk meninggalkan mobil pribadi mereka, karena mereka merindukan sebenarnya Pak ya, sarana transportasi yang aman dan nyaman. Tarif oke lah, nanti kesampingan dulu, tetapi gimana caranya mereka ini bisa, oke, saya tinggalkan mobil pribadi dan naik MRT, dan bukan hanya MRT tapi juga katakanlah seperti busway sekarang feeder, jadi semuanya integrated. Ya semuanya ini terintegrasi, jadi kita sudah punya pola transportasi umum Jakarta, nanti MRT akan terintegrasi dengan monorail, akan terintegrasi dengan busway, kemudian di feedernya di Kopaja Metro Mini yang sudah diperbarui, semuanya terkoneksi juga dengan KRL yang nanti juga akan menuju ke bandara, semuanya terkoneksi, nanti juga terkoneksi lagi dengan yang antar kota dari Bekasi, Jakarta, Tangerang, bandara, semuanya terkoneksi. Plannya sudah ada, tinggal kapan dimulai yang lainnya. Ini sudah dimulai yang di Lebak Bulus HI, nanti teruskan HI Kampung Bandan, nanti mulai lagi yang Bekasi, Jakarta, Tangerang, bandara, semuanya akan dimulai. Lalu sekarang jadi tahap pertama sudah, yang paling berikutnya setelah ini apa Pak? Ya setelah ini ganti, saya akan kejar lagi agar segera basicnya dimulai yang monorail. Kejar lagi, kalau nggak dikejar nggak akan mulai lagi. Kejar, ini juga sudah kita kejar, kayak MRT ini. Setiap hari kejar, telepon saya lakukan itu. Monorail nanti juga akan kita kejar. Selain itu juga kita akan komplitkan, sempurnakan yang busway-nya, jumlah busnya, kemudian sterilisasi di jalur busway juga akan kita lakukan. Saya kira kalau nanti busway-nya sudah komplit jumlahnya, juga antar busnya juga pendek-pendek, mungkin 5 menit, nggak kayak sekarang setengah jam, 1 jam harus menunggu ya, tapi ini nunggu busnya datang. Kalau sudah seperti itu, nggak akan lagi ada orang yang masuk ke jalur busway. Terakhir Pak Jokowi, himbauan untuk warga Jakarta yang deg-degan untuk 5 tahun ke depan, terutama melewati jalur protokol, akan seperti apa macetnya, apa himbauan untuk warga Jakarta? Ya, nanti setiap hari, setiap minggu akan ada sosialisasi dari PT MRT, akan menyebarkan pamflet bahwa misalnya di Sisingamangaraja ada pembangunan stasiun, sehingga Bapak Ibu harus lewat ke arah mana, itu kan akan berikan dari PT MRT, dan juga akan ada pemberitahuan dari Dinas Perhubungan DKI Jakarta. Jadi diharapkan warga ibu kota bisa bersabar Pak ya, sudah untuk 5 tahun ke depan. Memang saya nggak harus tutupin, memang akan ini menambah sedikit kemacetan yang ada di Jakarta. Karena dulu udah pernah dikecewakan loh Pak, dengan monorail mereka macetnya luar biasa, akhirnya hanya tiang-tiang yang... Ini juga segera dilanjutkan monorailnya, segera, nanti lihat, ini terus saya dorong setiap hari agar segera itu dilanjutkan, karena dulu kan sudah memberikan kontribusi kemacetan, kemudian berhenti, harus dimulai lagi. Warga Jakarta banyak berharap pada Pak Jokowi. Terima kasih Pak untuk waktunya. Sukses untuk proyek MRT dan proyek-proyek transportasi yang lain. Demikian wawancara dengan Gubernur DKI Jakarta Pak Jokowi. Kembali ke studio. Trotoar jalan ibu kota tengah dibenahi, diantaranya trotoar sepanjang Jalan Gatot Subroto serta trotoar Jalan MT Haryono. Trotoar Jalan Gatot Subroto Jakarta Pusat tengah direvitalisasi. Kondisi trotoar yang sebelumnya sempit kini diperlebar dan ditinggikan. Trotoar juga kian cantik dengan tampil berwarna. Selain kawasan ini, pembenahan juga dilakukan pada trotoar Jalan MT Haryono Jakarta Selatan. Salah satu trotoar yang direvitalisasi Pemprov DKI Jakarta adalah sepanjang Jalan MT Haryono ini. Tak hanya akan dipercantik dengan warna-warninya, trotoar ini juga akan dibuat lebih tinggi agar tak mudah diserobot oleh pengendara motor. Jalur pedestrian yang baru ini membuat para pengguna jalan merasa lebih nyaman melewatinya.
Kalau menurut saya sih bagus ya, jadi kalau hujan nggak becek. Biasanya kan kalau hujan kan becek, terus juga nggak, ya bagus lah menurut saya, jadi nggak kotor gitu, bersih. Ya sudah lumayan bagus ya daripada yang sebelumnya gitu. Kita jalan juga enak. Ya kalau sebelumnya kan kita masih ada got-got ya, kita harus loncat-loncat gitu. Terus ada pot yang digeser-geser ke sana sini gitu ya. Pemerintah juga melengkapi trotoar dengan bangku-bangku taman yang bisa dimanfaatkan pengguna jalan untuk melepas lelah. Dengan wajah baru trotoar ini diharapkan para pengendara motor tidak lagi menerobos kepadatan lalu lintas melalui trotoar. Tim Liputan melaporkan untuk NET. Pemerintah Kota Jakarta Barat berencana menata sejumlah taman. Penataan ulang taman akan dilengkapi beberapa fasilitas seperti lintasan lari dan juga taman bermain. Sampah berserakan serta tanaman kering tak terawat. Inilah pemandangan di jalur hijau di bawah flyover Pesing, Jakarta Barat. Keadaan taman kini begitu memprihatinkan. Kondisi sama juga mewarnai Taman Meruya Ilir, salah satu taman kebanggaan warga Kembangan, Jakarta Barat. Tumpukan sampah dan ranting pohon yang menumpuk mendominasi taman ini sehari-hari. Bahkan beberapa fasilitas bermain anak seperti ayunan dan arena panjat berkarat dan berlubang di beberapa bagian. Terkait kondisi tersebut, pemerintah Kota Jakarta Barat pun meremajakan taman. Seperti pada Taman Meruya Ilir ini yang akan segera tertata bersih, asri, dan terawat. Proses renovasi taman terluas di kawasan Kembangan ini sudah dimulai sejak 3 minggu lalu. Berbagai material untuk renovasi telah disiapkan. Selain itu, bibit-bibit tanaman baru juga diadakan. Tanaman-tanaman kecil inilah yang nantinya akan menghiasi kawasan Taman Meruya Ilir. Tanaman ini sudah tiba di sini sejak 3 minggu yang lalu. Nah, selain penambahan tanaman agar taman nampak lebih asri, Pemprov rencananya juga akan meninggikan taman agar saat musim hujan tiba, taman tidak lagi terendam banjir. Taman Meruya Ilir nantinya akan dilengkapi dengan lintasan lari dan fasilitas bermain anak. Sejumlah pengunjung pun menyikapi renovasi dengan senang. Masyarakat setuju kalau tanggapannya semuanya ya. Umumnya semua masyarakat tuh nggak ada yang menolak kalau taman ini dibenarkan gitu. Justru banyak yang berterima kasih kalau taman-taman ini dibetulin, Pak. Menurut saya sih bagus. Ya kebetulan malah tambah nyaman, tambah hijau aja. Ya di samping itu juga walaupun masih begini, warga-warga sini pada senang, pada main di sini. Semua, termasuk saya, keluarga saya juga pada kemari. Setidaknya ada 19 taman dan 11 jalur hijau di Jakarta Barat yang akan ditata ulang. Di antaranya Taman Masjid Cengkareng, Taman Komplek Aries, jalur hijau di bawah flyover Pesing, jalur hijau median Jalan Daan Mogot, serta jalur hijau Latu Menten. Untuk seluruh renovasi tersebut, pemerintah telah menggelontorkan dana sebesar 6 miliar rupiah diambil dari APBD Pemkot Jakarta Barat. Rencananya, pemerintah juga akan membuat taman unggulan yaitu Eco Park. Jadi taman itu bisa menghidupi dirinya sendiri. Sampah yang dihasilkan kita olah ya menjadi kompos, pupuk untuk menghidupi tanaman-tanaman yang ada di situ. Nah, sistem penyiramannya juga seperti itu. Air yang ada di situ kita manfaatkan untuk menyiram air yang ada tanaman yang ada di situ. Jadi nggak air dari luar kita bawa untuk ke situ. Penataan ulang taman dan jalur hijau ini akan tergarap seluruhnya pada awal tahun 2014 dan ditargetkan rampung akhir November 2014 mendatang. Tim Liputan melaporkan untuk NET. Setiap tahun kala musim hujan tiba, warga Jakarta selalu menghadapi masalah yang sama, yaitu banjir. Tahun ini Pemprov DKI Jakarta mengambil beberapa langkah antisipasi banjir. Di antaranya proyek normalisasi sungai dan waduk, pembuatan sumur resapan, dan perbaikan rumah pompa. Rabu siang, Jokowi meninjau salah satu lokasi sumur resapan yang berada di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Pemprov DKI berencana membuat 2.000 sumur resapan. Jika proyek ini berhasil mengurangi banjir, nantinya jumlah sumur akan ditambah menjadi 10.000. Sumur resapan dibuat sedalam 60 hingga 200 meter agar air hujan menyerap ke dalam tanah. Sejauh ini 400 sumur sudah selesai dikerjakan. Jokowi juga memantau normalisasi Sungai Ciliwung di Kampung Melayu dan Cipinang Lontar, Jakarta Timur. Dua lokasi yang kerap menjadi langganan banjir akibat luapan aliran Sungai Ciliwung yang mendangkal. Bagus ya Mbak, menurut saya bagus. Soalnya
jadi nggak banjir gitu ya, jadi nyamuk juga jadi nggak banyak. Cuman tergantung kesadaran masyarakatnya sendiri, masih buang sampah ke kali apa enggak gitu. Usai memantau normalisasi sungai, Jokowi mengunjungi rumah pompa di Pasar Ikan, Jakarta Utara. Saat ini Jakarta telah memiliki 500 pompa air. Namun 73 pompa diantaranya sedang dalam perbaikan. Meski telah menempuh berbagai cara untuk mencegah banjir, masalah menahun Jakarta ini tak mungkin selesai dalam waktu cepat. Jangan membayangkan kita rampungkan dalam setahun 2 tahun. Kembali lagi ke pertanyaan ke Wali Kota Rotterdam. 200 tahun. Tuh. Itu pun dengan sebuah konsistensi yang terus-menerus. Itu pun dengan sebuah makro desain yang jelas. Untuk proyek pencegahan banjir ini, Pemprov DKI telah mengeluarkan dana 500 miliar rupiah. Pemprov juga telah membentuk satuan tugas penanggulangan banjir di 42 kecamatan. Namun berbagai upaya Pemprov DKI Jakarta tersebut tak mungkin berhasil tanpa dukungan warga Jakarta. Di antaranya dengan menjaga kebersihan lingkungan. Dinar Mangyasi, Saifuddin Amin melaporkan untuk NET.